kesempatan yang baru kita akan belajar mengenai senyawa karbon, yaitu pada kelas 12 semester 2. Di kelas 10 semester 1, Anda telah mengenal apa yang dimaksud dengan senyawa organik dan senyawa anorganik. Apa beda-bedanya senyawa organik dan anorganik tersebut? Senyawa organik tersusun dari karbon, ada juga hidrogen, ada juga oksigen. Sedangkan senyawa anorganik tidak mengandung unsur karbon maupun unsur hidrogen dan oksigen. Salah satu contoh senyawa karbon atau senyawa organik adalah seperti berikut ini, yaitu cuka dapur, kemudian senyawa alkana. Salah satu contohnya adalah metana yang dihasilkan dari proses pelapukan atau pembusukan secara organik. Sedangkan senyawa anorganik contohnya seperti NaCl atau garam dapur, kemudian KCl dan yang lainnya. Artinya secara ciri-ciri senyawa organik dan senyawa anorganik berbeda di komponen karbonnya. Nah, di kelas 10 semester 1 anak-anak sudah mempelajari tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur C dan unsur H. Senyawa yang termasuk dalam senyawa hidrokarbon adalah alkana, alkena, dan alkuna. Nah, segala sesuatu yang ada di alam mengandung banyak sekali senyawa organik. Senyawa organik itu senyawa karbon, senyawa hidrokarbon. Apa perbedaan antara senyawa karbon dan senyawa hidrokarbon? Kita bisa lihat contohnya berikut ini. Metana, rumus molekul CH4 dan rumus strukturnya seperti ini. Kemudian dia senyawa karbon, contohnya adalah metanol dengan rumus kimia seperti ini dan rumus strukturnya seperti ini. Jadi perbedaannya adalah di gugus fungsinya. Kalau di alkana seperti metana, dia mengandung semua unsur C dan H. Sedangkan kalau dia di senyawa karbon ada C, H, dan O. Perbedaannya adalah di situ. Oke, mari kita lanjutkan tentang materi kita selanjutnya. Beberapa contoh dari senyawa karbon yang bisa ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa karbon terdiri dari beberapa senyawa. Contohnya adalah alkohol, eter, aldehid, kemudian keton, asam karboksilat, dan ester. Beberapa contoh bahan yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, semua orang pasti sering menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer ini mengandung senyawa alkohol, yaitu etanol. Ini digunakan sebagai antiseptik dan yang lainnya. Di parfum juga kita sering menemukan senyawa alkohol. Nah, digunakannya sebagai pelarut dari ester atau ini pasti tidak asing buat anak-anak perempuan untuk bersihkan kuku. Nah, ini namanya nail polish remover. Jadi ini mengandung aseton yang merupakan senyawa keton. Yang paling sering kita ketemui juga adalah cuka dapur. Nah, cuka dapur ini digunakan untuk memberi rasa asam pada makanan. Cuka dapur dinamakan asam asetat. Jadi dia mengandung asam karboksilat. Nah, rumus kimianya nanti akan kita pelajari pada pembahasan masing-masing senyawa karbon. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang bagaimana unsur tersebut, mari kita perhatikan masing-masing ciri-ciri dan gugus fungsi dari masing-masing senyawa karbon yang kita pelajari. Mari kita simak penjelasannya. Berikut ini adalah tabel dari gugus fungsi dari senyawa karbon. Bisa dinamakan sebagai senyawa turunan alkana. Kenapa dibilang demikian?
karena terdiri dari alkil dan gugus fungsi. Coba kita perhatikan bahwa masing-masing senyawa karbon memiliki gugus fungsi yang berbeda. Seperti alkohol, ROH rumus strukturnya. Gugus fungsinya mengandung OH, sedangkan eter mengandung senyawa atau gugus fungsi O atau RO, reaction. Sedangkan untuk aldehid ada ikatan rangkap, yaitu mengandung satu unsur C, O dengan H. Nah, untuk tata nama senyawa masing-masing turunan alkana atau senyawa karbon tersebut akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Untuk keton, senyawa ini memiliki gugus fungsi, ada alkil di reaction ya, alkilnya, kemudian C ikatan rangkap 2 dengan O, kemudian ada alkil. Dan untuk asam karboksilat itu terdiri dari gugus fungsinya C dan O yang berikatan rangkap, kemudian ada OH-nya. Kemudian untuk ester atau yang namanya alkil alkanoat. Nah, untuk ester gugus fungsinya adalah COO reaction, atau dia berikatan rangkap dengan O, kemudian ada O, kemudian dari alkil ada gugus alkil, ada gugus ini ya. Jadi perbedaannya mendasar. Nah, pada dasarnya nanti dia berisomer. Yang berisomer itu alkohol dengan eter. Jadi jumlah C-nya akan sama, C-nya C1 dan H-nya nanti menyesuaikan. Jadi O-nya juga 1. Jadi nanti ada hubungan keisomerannya. Senyawa karbon banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ada contoh tentang pemanfaatannya. Nah, peristiwa dari esterifikasi itu terjadi pada proses pembuatan parfum. Itu reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat. Beberapa konsep dalam kehidupan sehari-hari seperti asam organik, contohnya seperti jeruk, kemudian nanas, semua mengandung bahan-bahan asam organik yang merupakan asam karboksilat alami yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mempelajari ciri dan ciri khasnya nanti, anak-anak sudah memperhatikan bagaimana perbedaan setiap gugus fungsi dari setiap senyawa karbon, yaitu dari alkohol, dari eter, dari aldehid, dari keton, dari asam karboksilat, dan dari sekian pembelajaran kita kali ini tentang pengenalan sifatnya. Nanti ada soal yang harus Anda dikerjakan, bagaimana ciri-ciri dari senyawa karbon yang Anda temui dan mendata beberapa bahan yang ada di lingkungan Anda mengenai senyawa karbon yang kita temui. Sekian pembelajaran kita kali ini tentang ciri dan gugus fungsi dari senyawa karbon. Jangan lupa kenakan masker, cuci tangan, menggunakan sabun, dan tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Salam.